Saya pentas di tempat ini sudah 2 kali. Yang pertama saya bawakan puisi Cak Nun, yang kedua saya membawakan puisi Rendra. Ini konon ditulis di Warangan waktu Festival Lima Gunung kedua ya Pak ya, judulnya barangkali karena bulan ya, kurang lebih seperti ini.
selanjutnya Pak Haris. Ya. Oh ya. Demikian di dua komisi empat. Selanjutnya garis ketua di Magelang itu di Jawa Tengah itu kalau ada Tionghoa kaya rekor top Indonesia Mas Tontonan, wah berarti itu Magelang itu top. Tapi saya dekat sama satu ini di lewat gunung sumbangannya asal bawa corobukan nyumbang kertas kita tua sombong.
tapi intuisi dan sebagainya. Ini cinta satu-satunya yang paling oh, bareng ya toh? Bareng toh? Oh ya, ini omong-omongannya baru tadi sore. Maksudnya apa Pak Kanto? Untuk Ireng. Lagunya apa? Ibu Pertiwi. Nah, lihat Ibu Pertiwi itu kalau di Indonesia itu karya Ismail Marzuki. 30 tahun lalu saya ngajak dosen-dosen uji bahwa Ibu Pertiwi itu seluruh presiden sekarang yang kumpul itu Perdana Menteri Jepang, Perdana Singapura, Prabowo, Biden, segala kumpul itu kalau mendengarkan lagu Ibu Pertiwi pasti tahu, bahkan jeniskan pun tahu. Karena ini lagu teman hanya Indonesia merasa lagu Ibu Pertiwi itu lagu nasional Indonesia karya Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki sangat terkenal. Tapi sejak lama saya tahu bahwa orang Korea bisa nyanyi ini, orang Jepang istri saya bisa, orang Denmark bisa, orang Siprus, Yunani, Siprus yang Islam maupun Siprus yang Katolik, Siprus Selatan ya bisa nyanyi ini. Anda semua hafal lagu ini, tapi tolong sampaikan pada sekolah Sunni di UNES, ITB, UI, sama UGM, sama ISI. Sekali lagi, Anda itu plagiator tapi yang tidak niat, ngerti ya? Jadi se-Indonesia itu tidak salah. Wong mengaku itu karya Indonesia, tapi karena tidak paham, jadi tidak masuk neraka, hanya kurang belajar. Ini terus Rendra, Ibu Pertiwi untuk menemani puisinya Rendra yang berjudul Masku Mambang. Masku Mambang dibacakan Rendra tahun 2005, peristiwa 5 Gunung keempat atau ke-5 di atas Gunung Sumbing dulu. Mari kita dengarkan bersama. Inilah puisi Rendra, mau presidennya Pak Harto, mau Megawati, mau SBY, mau Jokowi, mau Prabowo, mau presiden sampai 1945, semua presiden Indonesia emas pasti tetap mendengarkan puisi Rendra, pasti ini kritik yang sepanjang 15 presiden. Jadi ini bukan kategori koalisi maupun oposisi, ini kategori ngeritik compang-campingnya bangsa ini sejak 1945 sampai 2045. Itu bedanya politik dan kebudayaan. Jadi Rendra oleh Remi Siladu dijuluki Kakawin Indra, saya lupa. Itu artinya adalah rajanya pujangga. Jadi ini kalau nanti didengarkan baik-baik, yang ngaku koalisi maupun oposisi itu malu. Lu itu cuma dibagi hitam dan putih gitu. Silakan Haris Kertoraharjo. Yang satu Lira Deblo, wajahnya Cina tapi namanya kayak Belanda, Lira Deblo. Kakeknya dulu kolonialis yang baik hati karena mau menikahi pribumi. Nah, silakan. Mari kita tonton apa yang terjadi dari omong-omongan tadi jam 3, jam 2. Ibu Pertiwi
Mas Kumambang. Kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan tembang Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan, cita-cita kebajikan terhempas waktu, lesu di paku batu, tetapi aku keras bertahan, mendekat akal sehat dan suara jiwa, biarpun tertampak di selokan zaman. Bangsa kita kini seperti dadu terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adikuasa. Tanpa kita berdaya melawannya, semua terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan. Yang siap berdaulat hanyalah perintah pemerintah dan partai politik. Oh comberan peradaban, oh martabat bangsa yang kini compang-camping. Negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan kekerasan merajalela, pasar dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama kakayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar atas nama semangat agama yang berkobar. Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, peradaban yang dangkal. Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah ruang iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam
kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, dan daulat hukum akal sehat. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon jinjing. Udara yang ramah menyapa tubuhku, menyebar bau bawang yang digoreng di dapur. Berdengung sepasang kumbang yang bersenggama di udara. Mas Willy, istriku, datang menyapaku. Ia melihat pipiku basah oleh air mata. Aku bangkit hendak berkata, "Diam," bisik istriku. "Jangan menangis, tulis saja, jangan bicara." Rendra, 4 April 2005. Ini Mbak Lira, Nadia Haris, kemudian Rian, Ajogo, terima kasih. Mbak Acil di rumah. Terima kasih, ternyata